Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa kembali membahas kajian. Sebelumnya kita sudah membahas tentang hakikat Al-Quran, melewati pembahasan tentang definisi Al-Quran, dan sekarang insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Al-Quran ini terdiri dari 114 surat dengan sekian ribu ayat, 6.000 lebih ya, ayat-ayat Al-Quran, dan semuanya harus kita laksanakan. Jadi kalau ada pertanyaan apakah kita harus melaksanakan seluruh isi Al-Quran, jawabannya adalah iya. Tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan agar kita bisa melaksanakan dengan baik, maka kita bahas atau kita rinci dulu kandungan-kandungan Al-Quran. Secara ringkas atau secara global, kita bisa meringkas bahwa Al-Quran itu kandungannya itu terdiri dari, yang pertama adalah tentang hukum dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak banyak. Ibnu Qayyim pernah mengatakan, menjelaskan bahwa hukum atau ayatul ahkam, ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum dan aturan Allah Subhanahu wa taala itu ada sekitar 380-an ayat. Ini tidak banyak. Dan itu sendiri terbagi-bagi lagi, ya, ada hukum-hukum ibadat, termasuk sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Ada juga hukum-hukum muamalah, hukum transaksi, ya, jual beli, hutang piutang, dan seterusnya. Ada juga hukum-hukum jinayah, ya, hukum pidana. Bagaimana hukumnya orang yang minum khamar, bagaimana hukumnya orang yang berzina, mencuri, ya, membunuh, dan seterusnya. Juga ada hukum al-ahwal asy-syakhsiyah, hukum perdata, ya, yang berkaitan dengan baik pribadi maupun keluarga. Di situ ada pernikahan, ya, perceraian, dan lain-lain, termasuk hukum waris. Ya. Juga mungkin hukum-hukum yang lain, kan, seperti jihad, ya, dan lain-lain. Nah, itu semuanya, digabungkan semuanya, ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum ini ada sekitar 380. Dan ini juga sifatnya masih global. Akan diperjelas oleh hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan penerapan atau kita berinteraksi dengan ayat-ayat yang berkaitan hukum ini pun juga jelas. Yaitu tinggal kita melaksanakan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Namun masih banyak, ya, ayat-ayat yang lain, ribuan ayat yang lain yang tidak berkaitan dengan hukum. Lalu bagaimana cara kita berinteraksi dengan ayat tersebut? Ya. Nah, kita kandungan berikutnya adalah tentang kisah-kisah, tentang peristiwa-peristiwa pada zaman dahulu, ya, kisah-kisah tentang umat-umat dahulu, kisah sejarah, ya, Nabi dan Rasul, dan cara interaksi kita dengan ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan kisah ini adalah dengan mengambil pelajaran, yaitu mengambil iktibar, mengambil ibroh untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Jadi interaksi kita dengan ayat Quran yang berkaitan dengan kisah, kita ambil pelajaran, ya, dari kisah-kisah tersebut, kemudian diterapkan dalam kehidupan kita. Lalu ada lagi ayat-ayat yang berkaitan dengan penciptaan dan keimanan. Dan ini ayat yang paling banyak.
penciptaan alam semesta, ya kan? Mulai dari arasy Allah Subhanahu wa taala, kursi Allah, Lauhul Mahfuz, ya, surga neraka, terus kemudian langit yang berlapis-lapis, dan dunia ini yang kita tempati sekarang dengan seluruh isinya, ya, dengan hewan-hewannya, tumbuh-tumbuhannya, dan lain-lain semuanya, gunung-gunung dan seterusnya. Dan bagaimana cara kita berinteraksi ayat-ayat ini? Ya. Begitu pula tentang keimanan, terutama iman kepada rukun iman, ya. Iman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitabnya, kepada malaikatnya, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan terbanyak itu adalah iman kepada Allah dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, dan af'al perbuatannya. Juga termasuk dengan iman kepada hari akhir. Ini pun juga banyak di dalam Al-Quran. Mulai dari kematian, kemudian setelah kematian bagaimana, kemudian tanda-tanda hari kiamat, ya, termasuk juga hari berbangkit, ya, sampai kepada akhir perjalanan manusia di neraka atau di surga. Nah, ayat ini banyak sekali dalam Al-Quran. Lalu bagaimana cara kita berinteraksi dengan ayat-ayat tersebut? Nah, ini dengan cara apa? Dengan cara tadabbur. Harapannya setelah tadabbur itu mampu merubah diri kita sehingga kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, takut, harap, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada neraka Allah, rindu kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu cara interaksi kita dengan ayat Quran yang begitu banyak. Jadi harus, ya. Dan insya Allah akan kita bahas nantinya pada pertemuan berikutnya tentang kisah-kisah dan juga tentang bagaimana kita bertadabbur terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, para santri yang berbahagia, sebagai pembuka, ya, untuk melakukan interaksi, maka hal yang harus dilakukan adalah membacanya. Tilawah, ya, tilawah dan menghafal Al-Qur'an. Bagi mereka yang belum bisa membaca, ya belajar membaca, kemudian merutinkan dan memperbanyak bacaannya. Itu termasuk bagian dari interaksi dan membuka interaksi-interaksi yang lainnya. Dan kenapa kita bahas secara khusus tentang tilawah ini? Ya, karena memang ada arahan, ya, dari Rasulullah SAW. Di antaranya adalah alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Ya, orang yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir, bagus, ya, baik, lancar, menghafal, maka kelak akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Adapun walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa 'alaihi syaq falahu ajran. Adapun orang-orang membaca Quran dan dia kesulitan, ya, terbata-bata, kesulitan menghadapi berbagai macam rintangan dalam membaca Quran, maka dia pun juga tetap mendapatkan pahala, bahkan 2 pahala, pahala susah payah, ya, belajar Al-Quran dan juga pahala membacanya. Jadi tidak ada sia-sia dalam membaca Al-Quran. Kemudian hadis lain kata Rasulullah SAW, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Orang bacalah Al-Quran karena kelak nanti hari kiamat dia akan menjadi syafaat, ya, memberi syafaat kepada orang yang membacanya atau menghafalnya. Terutama nanti pada mahsyar, ya, di saat manusia butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis lain, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca 1 huruf Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 1 pahala yang berkelipat menjadi 10 pahala. 1 huruf. Lalu Rasul menjelaskan, la aqulu alif lam harfun. Alif lam itu bukan 1 huruf, tetapi 3 huruf. Alif sendiri, lam sendiri, dan mim sendiri. Jadi membaca alif lam mim saja itu sudah 30 pahala kebaikan. Apalagi kalau membaca banyak. Karena itulah ada arahan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Bahkan dalam hadis disebutkan, yuqalu li sahibil Quran. Akan dikatakan nanti di akhirat bagi pembaca dan menghafal Quran, di akhirat kelak ketika dia masuk surga tentunya, iqra warqa warattil. Bacalah Al-Quran dan terus naiklah ke tingkat-tingkat berikutnya, terus membaca. Kenapa? Kama kunta turattilu fi darid dunya
fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin kunta taqra'uha. Karena tempat posisi nanti di akhir itu seperti ketika Anda membaca dan menghafal Quran di dunia ini. Di mana ketika Anda berhenti ya membacanya, disitulah nanti tempat itu akan Allah berikan kepada orang yang membaca dan menghafal Quran. Ini alasan kenapa kita harus membaca Quran. Lalu berapa banyak kita membaca Quran? Ya, terutama di Ramadan sekarang ini. Ya, sebanyak mungkin. Ya, sebanyak mungkin. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam riwayatnya bahwasanya anna Jibril alaihissalam kana yalqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin min Ramadan, nam fayudarisuhul Quran. Jibril alaihissalam setiap malam Ramadan, setiap malam itu bertemu dengan Rasulullah SAW dan melakukan tadarus, ya, murojaah hafalannya, murojaah hukumnya, pemahaman dan seterusnya. Bukti bahwasanya Ramadan adalah bulan diperbanyak membaca Quran. Rasulullah sendiri yang mencontohkannya. Bahkan ini kemudian diikuti oleh para sahabatnya, para ulama, para salafus soleh. Kita ambil beberapa contoh di antara mereka itu dalam beberapa riwayat, ya, asar para ulama dikatakan qala Ibnu Rajab rahimallah. Ibnu Rajab mengatakan kana salafu yatlunal Qur'ana fi syahri Ramadhana fi sholati wa ghairiha. Ibnu Rajab mengatakan bahwasanya orang-orang salaf, para ulama atau para generasi awal dulu itu membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan itu di dalam sholat dan di luar sholat. Artinya apa? Waktunya itu untuk membaca Quran, untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, full. Ini di antara contoh-contoh yang mereka lakukan. Seperti Imam Bukhari rahimahullah, kana yakhtimu fi Ramadhana fi nahari kulla yawmin bi khatmah. Kulla yawmin khatmah. Imam Bukhari siang harinya setiap hari di Ramadan itu menghatamkan Al-Quran. Jadi tidak ada waktu tersisa kecuali membaca kan. Sholat membaca kan. Karena kalau kita konversikan hari, ya satu hari sekian jam dengan 30 juz, ya itu nggak ada kesempatan lain kecuali untuk membaca Quran. Wa yaqumu ba'da tarawih kulla salasi layalin bi khatmah. Malam harinya pun juga demikian. Setelah salat tarawih selesai, maka beliau menghafal Quran dan beliau membaca Quran sampai khatam Quran selama tiga malam. 3 malam beliau menghatam Quran. Kita lihat lagi banyak contoh. Imam Malik, qala Ja'far ibn Abi Hashim, sami'tu Ahmad bin Hanbalin yaqul khatamtul Quran fi yawm. Ya. Ja'far ibn Abi Hashim saya mendengar Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad menghatamkan Quran dalam satu hari di bulan Ramadan. Ya, luar biasa. Contoh lain adalah Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i, wa kana lisy-Syafi'i fi Ramadhan 60 khatmah yaqra'uha fi ghairi shalah. Imam Syafi'i dalam Ramadan ini, satu Ramadan itu mampu untuk menghatamkan Quran 60 kali. Dalam Ramadan itu di luar bacaan dalam sholat. Artinya satu hari 2 juz. Di luar sholat. Terbayang ya bagaimana sibuknya beliau. Dan pasti tidak mungkin dia sibuk dengan yang lain. Ya, karena satu hari bisa 2 juz itu, 2 Quran hataman itu luar biasa. Wa an Abi Hanifah nahwahu. Abu Hanifah pun juga demikian gitu. Begitulah para ulama dulu, ya, menjadikan Ramadan itu sebagai bulan membaca Quran, tilawatul Quran, berinteraksi dengan Quran dengan cara membaca. Memang ada dalam riwayat bahwasanya Rasulullah SAW itu melarang untuk khatam Quran dalam kurang dari 3 hari. Dilarang. Kenapa? Ya kalau khatam Quran terus ya setiap harinya, kapan dia beraktivitas yang lain, kapan dia mencari rezeki Allah, ya kan? Karena itulah maka Ibnu Rajab mempertemukan antara riwayat ini dengan amalan para salafus saleh. Yang dimaksud larangan itu adalah larangan mudawamah, terus menerus tanpa henti, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan.
Nah, adapun di dalam Ramadan, di waktu tertentu, apalagi malam-malam 10 terakhir Ramadan, atau tempat seperti kota Mekah, yang berpahala besar orang mengerjakan amal kebaikan, maka kata beliau, fayustahabbu al-iktsaru fiha min tilawatil Quran. Maka sangat dianjurkan untuk memperbanyak sebanyak mungkin membaca Al-Quran. Ya, kenapa? Karena mengingat pentingnya waktu tersebut dan tidak Allah berikan kecuali hanya waktu itu. Nah, para santri yang berbahagia, agar supaya maksimal ya interaksi kita dengan Al-Quran, maka ada persyaratan yang harus dipenuhi. Ya, apa itu? Yaitu kehadiran hati dan kebersihan hati. Membuka diri hati kita yang bersih, kemudian silakan Quran itu ya masuk seperti dalam pembahasan kemarin tentang definisi Quran, di mana Jibril itu mewahyukan Quran itu dalam hati Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Quran itu adalah ucapan yang sangat berat. Ya. Allah mengatakan inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami menyampaikan kepada engkau Muhammad ucapan yang berat, yaitu Al-Quran. Bahkan Quran adalah ucapan yang dahsyat, ya, mengguncangkan. Dalam Quran disebutkan, "Lau anna hadzal Qur'ana, lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Andaikan kami turunkan Quran ini kepada gunung, engkau yang Muhammad akan melihat gunung itu akan apa? Runtuh, akan meledak, ya, akan pecah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu dahsyatnya Al-Qur'an. Dan ini akan berpengaruh kepada hati seseorang ketika memang ada interaksi, terbuka hatinya, ya. Suci, bersih. Dengan apa? Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar hati ini suci, ya, dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Quran itu mampu untuk masuk dalam hati kita, lalu memberikan reaksi, ya, perubahan dalam diri kita dan membentuk karakter diri. Nah, kita buat permisalan ya. Kalau kita ingin memperbaiki atau membuat mobil kita ini cemerlang lagi catnya, ya, kita ingin mengecat ulang mobil, maka sebelum dicat, yang dilakukan adalah apa? Membersihkan dulu media yang ada di mobil ini. Rangkanya harus dibersihin dulu, digosok, ya, dibersihkan, nggak boleh ada sedikit pun kotoran di dalamnya. Baru kemudian dicat. Nah, itu akan terjadi pembentukan warna yang bagus. Tetapi kalau ada cat yang bagus, yang mahal, kemudian dicatkan di mobil yang belum dibersihkan, maka tidak banyak berdampak. Ya, mungkin juga rontok dan catnya, jadi tidak bagus dan karena itulah maka perlu ada proses, ya, perpaduan antara kebersihan media mau dicat dengan catnya. Al-Quran kitab yang bagus, mulia, maka harus disiapkan hati yang bersih. Atau kita buat contoh lain, umumnya pakaian, ya, pakaian kalau kita mau celup dengan celup cat yang bagus, warna yang bagus, maka sebelumnya harus dicelup dulu di tempat yang lain, ya, untuk membersihkan kotor-kotorannya. Setelah bersih baru kemudian dicelupkan di tempat yang atau warna yang bagus. Inilah cara pencelupan, dan kita ingin hati kita tercelup, ya. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Celupan Allah, siapa yang lebih bagus celupannya kalau bukan celupan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kesiapan hati kita untuk menerima arahan dari Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Quran. Karena itulah maka Quran yang merupakan sumber kebaikan dan cahaya ini, ya, dia akan memberikan dampak yang bagus, ya. Nah, ini insya Allah gambaran umum, ya, tentang bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran, dan insya Allah kita akan bahas pada pembahasan berikutnya tema-tema lain. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.